Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Inisiatif Prabowo menemui Surya Paloh dianggap upaya merangkul para lawan politik di Pilpres menjadi kawan demi memuluskan agenda pemerintahan 5 tahun ke depan. Saat ini 4 partai pengusung Prabowo Gibran cuma punya suara parlemen kurang dari 50%. Pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto di kantor Partai Nasdem dianggap sebagai sinyal merangkul lawan politik menjadi kawan politik selama 5 tahun ke depan. Hal ini terjadi mengingat koalisi pendukung Prabowo Gibran hanya memiliki persentase suara parlemen kurang dari 50%. Statement-statement Pak Prabowo kan memang jelas ya, sepertinya akan coba dibangun sebuah koalisi besar karena bahasa yang sering digunakan adalah merangkul, bersatu. Konkret adalah membangun koalisi yang sifatnya gemuk, minimal akan di atas 50%. Dan yang memang menarik adalah kalau dihitung kekuatan partai-partai pendukung 02 untuk kekuatan parlemen di 2024-2029 itu memang masih kurang dari 50%. Tantangan di situ bukan hanya dalam konteks governability ke depan, stabilitas politik pemerintahan, tapi juga sekarang di depan mata ada isu mengenai angket. Jadi dan tidak mengagetkan juga kalau Partai Nasdem yang kemudian menjadi partai pertama yang sekarang disebutkan mungkin akan punya peluang bergabung dengan koalisi 02. Ya karena kemarin sebelumnya Bang Surya Paloh sudah menyatakan atau menyampaikan ucapan selamat mengakui. Angket yang disebutkan Yunarto adalah usulan para lawan politik Prabowo Gibran di pemilihan presiden. Selain mengajukan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi, kedua pasangan Pilpres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD melayangkan juga mendorong partai koalisinya mengajukan angket di DPR sebagai perlawanan politik atas proses Pilpres 2024. Sementara itu, manuver Prabowo menemui Surya Paloh dianggap sejumlah pihak sebagai sinyal retaknya hubungan Prabowo dengan Presiden Jokowi, ayah Gibran yang kini menjadi wakil presiden terpilih. Namun Gibran menepis spekulasi tersebut. Ada isu renggangnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Siapa yang renggang? Nggak ada yang renggang. Apa yang renggang? Nggak ada yang renggang. Kita makin dekat kok. Tolong jangan memberitakan yang jelek-jelek itu ya. Pendapat Gibran dikuatkan analis politik yang melihat retaknya hubungan Prabowo dan Jokowi sebetulnya belum terlihat. Apakah bisa dikaitkan dengan retaknya hubungan antara Prabowo dengan Pak Jokowi? Saya sih belum bisa sampai pada kesimpulan seperti itu. Tetapi adalah sebuah hal alamiah bahwa akan terjadi proses transisi dari pusat kekuasaan yang tadinya ada di Pak Jokowi sebagai presiden yang masih berkuasa, ketika selesai masa pemilu, presiden terpilihlah yang akan menjadi magnet. Apakah ini salah? Tidak. Malah ini seharusnya secara sistem presidensial yang terjadi. Presiden terpilihlah yang punya hak untuk kemudian membangun koalisi dan menjadi magnet. Ini adalah sebuah inisiatif dari presiden terpilih, Pak Prabowo, tanpa harus kemudian terlebih dahulu menunggu izin Pak Jokowi. Spekulasi keretakan hubungan Prabowo dan Jokowi memang tak tampak. Yang paling tampak saat ini, hubungan Jokowi dengan partai yang membesarkan karir politiknya, yakni PDI Perjuangan. Hubungan kita dengan semua baik. Yang tidak baik itu cuma dengan Jokowi. Karena apa? Karena dia memilih membakar rumahnya sendiri. Ya, untuk kepentingan dia dan keluarganya. Kalau dengan yang lain kita nggak ada masalah. Intinya lebih mudah menjalin hubungan dengan Prabowo daripada dengan Jokowi. Yang tidak mungkin kita masih bisa berhubungan baik dengan Pak Jokowi, itu aja kesimpulannya. PDI Perjuangan senantiasa mengkritik Jokowi pasca Gibran Rakabuming Raka, putra bungsunya menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024. Padahal karir politik Jokowi dan Gibran dibesarkan PDI Perjuangan. Keduanya mulai dari wali kota Solo dan Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta hingga presiden selama 2 periode. Sementara Gibran menjadi lawan PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV.